Jalannya Chief. Ini kan orang-orang kayak gitu sama KPU ya, apa sih kayak Selamat datang pada acara Dialog Rakyat Agenda Perubahan Partai Demokrat. Orasi Ketua Umum Partai Demokrat yang kami hormati, Kang Agus Harimurti Yudhoyono. Sampurasun. Kumaha damang. Hari ini kita hadir di Gedung Sabuga yang bersejarah ini untuk melaksanakan dialog rakyat dengan harapan agar kita bisa saling mendengar dan bisa mencari solusi terbaik. Tujuan kita sama, yaitu untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan menuju Indonesia yang semakin baik ke depan. Ada pihak yang mengkhawatirkan, khawatir dengan perubahan seolah-olah akan mengganti secara total. Tentu ini tidak benar. Hakikat perubahan adalah yang sudah baik harus diapresiasi dan dilanjutkan. Tapi yang belum baik harus dengan jujur kita evaluasi dan perbaiki bersama. Mari kita sambut dengan meriah bakal calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan. Membeli benang di ujung berung, dijahit bagus menjadi kemeja. Senang datang ke kota Bandung bersama Mas Agus yang gagah perkasa. Ketika kita dengar kata perubahan, maka ini bukan sekedar perubahan pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Nah, itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Saya sangat sepakat ketika tingkat standar untuk mengikuti penerimaan calon pekerja itu diterapkan sangat tinggi. Tapi saya sangat tidak sepakat ketika standar yang tinggi itu tidak dibarengi dengan adanya tingkat pendidikan yang mumpuni. Jadi ada ketimpangan pendidikan antara masyarakat atau misalkan pemuda di desa dan di daerah berbeda dengan pemuda yang ada di kota. Yang jelas kita berharap
ke depan ini generasi muda kita semakin berkualitas. Terlalu sering kita mendengar Indonesia punya bonus demografi, tapi menurut saya menjadi jargon yang tidak penuh makna jika tidak diikuti dengan pembangunan kompetensi dan kapasitas dirinya. Oleh karena itu saya setuju, semangatnya bagus sekali bagaimana anak-anak kita, apakah itu para pelajar SMA, para mahasiswa di perguruan tinggi, selalu mengejar peningkatan standar kualitas. SMK tadi disampaikan oleh Pak Anies, harusnya yang paling tepat sasaran karena pendidikannya vokasional. Nah, disinilah negara dan pemerintah harus hadir membangun skema link and match. Jadi harus nyambung antara kebutuhan industri, katakanlah kita sebagai negara agraris, kita ingin menguatkan industri pertanian kita, industri perikanan kita, atau suatu saat kita memperkuat industri di bidang otomotif misalnya. Oleh karena itu diketahui berapa kebutuhannya, apa saja kapasitas yang diperlukan, itu yang mempengaruhi pembenahan dan bisa dikatakan transformasi sistem pendidikan termasuk kurikulum kita. Jadi kalau hanya sekedar memeta-metakan zonasi itu menurut saya belum bisa menjawab kebutuhan kapasitas pelajar termasuk juga mahasiswa kita untuk masuk ke dunia dan lapangan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan kalau kita ke depan fokus pada upaya itu, ditambah lagi tadi kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha dan kalangan kampus, semangat Pak Anies tadi kolaborasi itu bisa menghadirkan solusi dan tentunya akan semakin baik untuk generasi muda ke depan kita. Yang menjadi permasalahan petani di Indonesia sampai saat ini ternyata berasal dari bawah, Pak. Berasal daripada kelompok tani, Pak. Yang patut diduga di setiap kabupaten kota bahkan provinsi banyak kelompok tani bodong atau ilegal, Pak. Yang sampai saat ini pun ketika kita berbicara masalah kesejahteraan dan sebagainya, saya berharap dan memohon untuk revitalisasi kelompok tani, Pak. Setuju, ini perlu menjadi perhatian dan memang harus ada panggilan moral. Panggilan moral, Bu sekalian. Bahwa petani, sektor pertanian, pedesaan itu belum sejahtera. Ingatkan kepada semua, janganlah kalian menjadi pribadi-pribadi yang menggerogoti mereka yang masih miskin. Jahatnya 2 kali lipat kalian itu. Ingatkan itu. Dan ini semua sekalian panggilan moral. Langkah hukumnya ada, tapi panggilan moralnya harus ada. Rendahnya luar biasa. Karena mengambil justru dari mereka yang sulit. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Jadi saya melihat ada panggilan moral. Yang kedua adalah perintah untuk penegak hukum. Tidak boleh membiarkan praktek-praktek pemalsuan seperti ini yang kemudian dampaknya kita rasakan petani yang sesungguhnya, kelompok tani yang sesungguhnya, bahkan gapok tani yang sesungguhnya malah tidak mendapatkan subsidi. Jadi Pak, saya lihat ini perlu ada mekanisme pelaporan. Harus ada mekanisme pelaporan, harus ada sebuah tim khusus di tiap wilayah sehingga bila ada praktek-praktek seperti ini mereka tahu kemana harus melaporkan dan langkah apa yang harus dikerjakan. Bagus pertanyaannya, dan ini Kang Setia selalu muncul dari komunitas-komunitas petani lainnya di Indonesia. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ada masalah-masalah terkait dengan apa yang terjadi di sekitar petani itu sendiri. Ternyata kelompok tani yang banyak abal-abalnya ini menyusahkan para petani kita. Padahal kita tahu kelangkaan pupuk itu luar biasa, termasuk benih. Nah, disinilah kita akan perhatikan betul ke depan anggaran APBN, APBD itu benar-benar bisa diprioritaskan untuk membantu para petani kita, untuk memberikan subsidi yang dibutuhkan dan dijalankan tepat sasaran dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat supaya tidak ada lagi penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para
kelompok tani ilegal tadi. Permasalahan mengenai pemberdayaan perempuan dan permasalahan perempuan dan anak. Angka perceraian dari hari ke hari semakin banyak sekali, semakin meningkat, Pak. Dikarenakan halnya yang satu hal adalah ekonomi keluarga. Program apakah yang akan direncanakan untuk masalah perlindungan dan pemberdayaan perempuan? Kami melihat nomor satu harus ada sikap tegas dari pemerintah. Zero tolerance terhadap kekerasan pada perempuan. Zero tolerance. Dan itu harus diturunkan dalam bentuk ukuran-ukuran yang setiap pemerintah daerah, karena eksekusinya di mana? Di pemerintah daerah. Daerah dinilai oleh pemerintah pusat dalam penanganan perlindungan perempuan. Yang sering kita alami adalah kita menyatakan melindungi, tapi kita tidak menerjemahkan dalam bentuk program dan alat ukur yang bisa dikendalikan oleh pusat. Kenapa? Karena pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini pertanyaan yang saya yakin banyak dalam benak kaum perempuan kita. Kita tahu kaum perempuan adalah tiang negara. Kalau kaum perempuannya kuat dan berdaya, insya Allah negara kita kuat. Jadi kalau kaum perempuannya dilindungi, ditingkatkan kapasitas dan diberdayakan, maka insya Allah bukan hanya semakin berdaya tapi menjamin pondasi negara kita. Tadi disampaikan banyak perceraian, mungkin juga banyak kasus pernikahan dini, itu karena tekanan ekonomi. Karena masalah ekonomi. Kalau ekonominya baik, seseorang termasuk seorang perempuan punya banyak opsi. Ia bisa sekolah, ia bisa kuliah, bisa mencari pekerjaan, ia bisa juga langsung berkeluarga. Tapi opsinya banyak. Tapi kalau tidak, maka opsinya saya daripada menyusahkan orang tua, lebih baik saya menikah. Nah begitu menikah, bagus, tetapi sering juga tidak memahami konsekuensinya. Bahwa menikah di usia yang relatif muda, itu tentu juga harus menyadari ada kebutuhan untuk memiliki kemandirian finansial sebagai keluarga. Disinilah butuh pendidikan, disinilah butuh bantuan ekonomi. Oleh karena itu, kaum perempuan tidak untuk dikasihani, tapi untuk dilindungi dan diberdayakan. Setuju kaum perempuan? Mana suara mama nih, mama? Ya, Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Meski kita terlahir di rahim yang berbeda, tumbuh di keluarga biasa sederhana, manis pahit perjalanan hidup kita, mendewasakan kita menjadi pejuang. Berbeda suku, bahasa, dan agama, bersatu menuju sebuah perubahan dan perbaikan. Siap, siap, siap. Sudah saat dan waktunya kita raih kembali kemenangan, dan kini tibalah kita memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia.
memperjuangkan perubahan dan perbaikan Indonesia. Siap, siap, siap untuk Indonesia. Siap, siap, siap untuk Indonesia. Indonesia satu. Luar acara. Jadi wapres yang baik ya. Diri ya, Pak. Stoknya Pak. Saya caleg dari yang kemarin. Iya, iya.